teori dan praktek dalam mendidik yang prinsipnya tujuannya hanya satu, bagaimana pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Berbagi praktik baik pada kesempatan ini atau yang namanya best practice ini adalah salah satu upaya, di mana upaya ini untuk peningkatan kompetensi guru yang dapat memberikan sebuah pengalaman Mic-nya mati Pak Adolf. Pak Adolf. Mic-nya unmute Pak. Pak Adolf. Mohon maaf itu unmute Pak. Suaranya nggak keluar. Mic. keluar Bu, Pak. Lanjut Pak. Oke. Oh ya, siap. Jadi berbagi praktik baik ini adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi guru yang dapat memberikan sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Prinsipnya adalah pengalaman-pengalaman tentang keberhasilan praktek dalam proses pengajaran oleh guru yang dapat dimanfaatkan oleh guru yang lain dan tidak bisa terlepas dari peran kita sebagai guru penggerak, bagaimana menggerakkan komunitas, kemudian menjadi pengajar praktik bagi rekan-rekan guru yang lain, kemudian bagaimana mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif di dalam sebuah ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan, dan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong bagaimana well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi di dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki dan berkenalan dan mempunyai rekan-rekan kerja yang hebat, yang luar biasa. Webinar ini merupakan webinar yang pertama di Maluku Tenggara, seri yang pertama, dan ini merupakan langkah awal, langkah yang hebat, langkah yang luar biasa, di mana kita berusaha untuk membangun sebuah komunitas praktis, dan saya berpikir bahwa komunitas praktis ini merupakan sebuah strategi pelengkap, ya, strategi pelengkap bagi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Konsep di mana komunitas praktis ini adalah bagaimana menerapkan berbagai profesi dan kepentingan-kepentingan yang mengarah kepada peningkatan dunia pendidikan. Dan ini sudah dimulai dari Kabupaten Maluku Tenggara, dan saya bersyukur juga bahwa dalam kesempatan ini didukung oleh instansi-instansi terkait, dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan stakeholder yang lain. Nah, kiranya kesempatan ini sebagai laporan pembuka untuk kegiatan webinar ini, saya sangat mengharapkan kiranya saya dan teman-teman guru yang lain tetap mempunyai inovasi-inovasi yang luar biasa, tetap menjadi pribadi-pribadi yang unggul, tetap menjadi pribadi-pribadi yang punya kemampuan-kemampuan sehingga bisa menjadikan dunia pendidikan secara umum, khusus di Maluku Tenggara dan secara umum di Indonesia. Dan prinsipnya yang kami harapkan dari kesempatan atau webinar ini, semua kita bisa menikmatinya, bukan hanya sekedar menikmati, tapi ilmu pembelajaran yang kita bisa dapat di hari ini bisa kita terapkan di masyarakat, kita bisa terapkan di kelas, kita bisa terapkan di dunia pendidikan kita masing-masing. Harapan saya kiranya dalam kesempatan ini, sebagai ketua komunitas, ini bukan seri yang pertama, tapi akan dilanjutkan ke seri-seri yang berikutnya dengan materi-materi yang luar biasa. Kiranya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ketua Komunitas, luar biasa sekali penyampaian beliau, memberikan semangat. Saya dari sini saja terus langsung bersemangat mau mengikuti kegiatan ini. Semoga bukan cuma seri 1, kita lanjutkan dengan seri-seri yang berikut ya Pak. Siap. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya mau cek dulu ada Pak Bustam, Pak Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus. Belum ada ya Pak Alif. Berarti kita lanjutkan. Nanti beliau di belakang. Sambutan dari Kepala BGP sekaligus penguatan IKM Pak Mansur. Beliau juga belum ada. Beliau lagi di jalan Bu, nanti menyesuaikan di tengah beliau masuk. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke sambutan dari yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Sekaligus kami mohon kesediaan beliau untuk membuka webinar pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak.
Pak, masih unmute, Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Samsiat Tarob selaku moderator dalam acara kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala PGP Provinsi Maluku, Pak Dr. Lamansur SPD MPD. Yang saya hormati Pak Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Kabupaten Maluku Tenggara, walaupun beliau sementara dalam perjalanan menuju ke tempat acara. Yang saya hormati Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 ya, Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Adolf Jorgen Nuyanan SPI. Yang saya hormati para narasumber berbagi praktik baik, Ibu Sri Luluk Agustiningsi MPD. Sudah ada beliau ya? Sudah Pak, beliau sudah ada Pak. Oh ya. Yang saya hormati Ibu Martina Wulandari SPD GR. Yang saya hormati Ibu Afista Peggy Fitriani SPD GR. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru yang hebat-hebat selaku peserta seri webinar terkait dengan berbagi praktik baik yang sore hari ini sedang berlangsung. Pertama, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya yang senantiasa menyertai kita sekalian, sehingga di sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar tentang narasumber berbagi praktik baik dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan seri webinar pertama untuk Kabupaten Maluku Tenggara di saat ini, kami sedikit memberikan motivasi penguatan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Pertama, kami mulai dengan apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah belajar dengan bahagia, berkarya tanpa hambatan, berlari menuju masa depan dengan penuh keberanian. Itulah kata Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak, Ibu, pejabat, narasumber, serta peserta webinar yang berbahagia, dalam kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek memberikan 6 poin dukungan dalam mengawal implementasi kurikulum Merdeka, antara lain dukungan dalam bentuk 1. Platform Merdeka Mengajar, yang kita singkat dengan PMM, bahwa dengan adanya platform Merdeka Mengajar, maka setiap guru di Indonesia mendapatkan kesempatan mengakses pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama, saling berbagi praktik baik, saling menginspirasi di platform yang sama, dan saling berjejaring antar wilayah, kemudian saling mengakses berbagai perangkat ajar yang bisa dijadikan contoh atau langsung dipakai. Setiap guru memiliki kesempatan memperoleh dukungan terbaru dan langsung belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Dan secara garis besar, platform Merdeka Mengajar atau PMM memiliki 3 fungsi penting dalam mendukung guru, yaitu untuk
guru mengajar, untuk guru belajar, dan untuk guru berkarya. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Dukungan pemerintah. Poin yang kedua adalah komunitas belajar. Komunitas belajar sejatinya adalah ada 3 ide besar yang mendasari komunitas belajar, yaitu harus fokus pada pembelajaran, budaya kolaborasi dan tanggung jawab bersama, serta fokus pada hasil. Ada 4 pertanyaan kunci dalam komunitas belajar, yakni siswa harus belajar apa? Saya ulangi, siswa harus belajar apa saja? Bagaimana cara mengetahui bahwa siswa telah belajar? Apa yang harus dilakukan jika mereka tidak belajar? Dan apa yang harus dilakukan jika mereka sudah belajar? Di sekolah, komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan belajar bersama, tidak terisolasi, dan bersepakat bahwa pendidikan semua murid adalah tanggung jawab kolektif. Dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, ketimpangan kompetensi antar pendidik dan tenaga pendidikan, khususnya pendidik, dapat diminimalisir sehingga murid memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama, siapapun pendidiknya. Poin yang ketiga, narasumber berbagi praktik baik adalah terdiri dari guru, tutor, pendidik lainnya yang telah memiliki praktik baik terkait implementasi kurikulum merdeka, maupun prinsip-prinsip kurikulum merdeka, dan juga kepala satuan pendidikan yang telah memiliki praktik baik kepemimpinan. Dengan pengalaman baik yang dimiliki, para narasumber tersebut dapat berbagi praktik baik sesuai dengan permintaan kebutuhan satuan pendidikan maupun komunitas belajar, baik secara daring maupun luring. Poin yang keempat, seri webinar, khususnya tentang IKM dan PMM. Semua guru dan kepala satuan pendidikan dapat menguatkan pemahaman mengenai kurikulum merdeka, serta topik-topik menarik lainnya dalam webinar dibuat untuk kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan terkait IKM dan lain-lain. Sehingga terjadi suatu proses belajar langsung dengan mengikuti seri webinar, baik mandiri maupun bersama komunitas belajar. Poin yang kelima, pusat layanan bantuan merupakan layanan pengaduan terpadu oleh narasumber, berbagi praktik baik, dan mitra pembangunan yang berbasis WhatsApp, yang berpusat pada satu nomor ponsel yang sama dengan menggunakan aplikasi Help Desk. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah mitra pembangunan, bahwa karakteristik mitra pembangunan adalah diharapkan sudah ada sekolah binaan dan MOU dengan pemerintah daerah, sudah pernah bekerja sama dengan daerah binaan minimal setahun, dan mempunyai fokus pada proses pembelajaran. Bapak Ibu pejabat, para narasumber, dan peserta webinar yang saya hormati, dari 6 poin dukungan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di atas, kembali kita merefleksi bahwa dukungan poin mana yang sudah kita laksanakan. Dan sejauh mana capaiannya. Dan dukungan poin mana yang belum dilaksanakan. Dan bila tahapan ini sudah kita lalui, maka tahapan berikutnya yang harus kita lakukan adalah membenahi dan memperbaiki permasalahan pendidikan yang ada, terutama terkait
program Merdeka Belajar di sekolah kita, baik secara personal guru maupun secara komunitas belajar. Harapan kami Bapak Ibu sekalian, dengan kegiatan seri webinar narasumber berbagi praktik baik ini, para narasumber kita dapat memberikan muatan positif pengalaman baik untuk memperbaiki dan membenahi keberlanjutan menyongsong tahun pelajaran baru 2023-2024. Sebagai contoh, permasalahan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara yang harus kita benahi dan kita perbaiki, yaitu tentang rapor pendidikan tahun 2022. Sebagai berikut, bahwa capaian pembelajaran atau CP dalam rapor pendidikan dengan indikator literasi dan numerasi pada jenjang sekolah dasar masih tergolong di bawah kompetensi 1,67 atau masih tergolong sedang, di mana skor saat ini untuk jenjang sekolah dasar baik literasi yang baru mencapai 1,35 maupun numerasi yang baru mencapai 1,49. Bapak Ibu, skor angka yang tadi kami sebutkan itu skor yang paling terbawah dari 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Ini persoalan yang sangat krusial, sangat mendasar, bagaimana guru-guru kita diberdayakan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang harus kita tempuh, baik secara daring maupun secara luring. Kepala-kepala sekolah kami sangat berharap agar, dan ini pengalaman 2021 kemarin, masih mengulang lagi di 2022. Kami sangat berharap Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, tolong implementasikan ilmu yang didapat, berbagi praktek baik di setiap teman, di dalam lingkup sekolah, maupun antar sekolah. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada, ini dapat kita atasi sebaik mungkin, dan sesuai dengan akan mencapai sesuai target harapan kita bersama. Bapak Ibu, pada jenjang SMP, capaian literasi baru mencapai 1,32. Ini hasil rilisan dari BPMP Maluku. Itu sangat rendah dari 11 kabupaten kota yang ada. Sedangkan numerasi sudah memasuki tahapan di bawah kompetensi, yakni skor 1,55. Atau urutan kelima dari 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Capaian ini masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai tahapan kompetensi minimum. Pada saat ini pula di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 10 sekolah yang telah lolos menjadi sekolah penggerak tahun 2022. Sementara penerapan IKM baru dilaksanakan di 33 sekolah dengan menerapkan prinsip mandiri belajar. 12 sekolah menerapkan mandiri berubah, dan 1 sekolah menerapkan mandiri berbagi. Sementara kita punya sekolah jumlahnya sangat banyak. Ya, PAUD saja 169, TK 30, SD 142, SMP 49. Kalau di bawah kewenangan dinas pendidikan SMK, tidak salah, kurang lebih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kunci keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka adalah diawali dengan kesadaran sekolah, melakukan asesmen awal, dan pembelajaran terdiferensiasi. Akhirnya, dari tempat ini, saya sangat berharap dengan kegiatan webinar ini, mudah-mudahan ada penguatan-penguatan yang dapat
dibagi kepada teman-teman guru-guru hebat kita atau teman-teman kepala sekolah hebat kita, sehingga harapan-harapan yang menjadi target kita akan bisa tercapai dengan baik. Dari tempat ini pula saya ucapkan selamat mengikuti webinar narasumber berbagi praktik baik yang diselenggarakan hari ini dengan senantiasa memohon kepada Allah SWT. Kegiatan webinar ini kami dapat membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dan salam Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Kepala BGP sudah ada belum ya? Pak Mansur sudah di tempat? Mohon maaf, tanya sekali lagi. Pak. Belum. Oke, baik. Belum. Berarti kita lanjut, Pak ya. Bapak Ibu hebat, kita lanjut ke webinar kita dan telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber kita, Ibu-Ibu Sri Kandi hebat, yang mana hari ini akan berbagi praktek baik kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjawab apa yang menjadi kekhawatiran dari Bapak Kepala Dinas dalam sambutannya tadi, dan akan terus menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya untuk selalu mengadakan seri webinar selanjutnya. Baik, yang pertama kami mengundang Ibu Martina Ulan dari SPD KR. Beliau adalah narasumber dari BWP Angkatan 3 dan juga guru penggerak Angkatan Pertama Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu Ulan sudah di sini. Halo? Ya, siap Ibu Syam. Siap hadir. Alhamdulillah. Baik. Silakan Bu Ulan, tidak membuang waktu. Kami beri waktu untuk masing-masing narasumber adalah 10 sampai dengan 15 menit. Baik, Ibu Ulan, kami persilakan sebagai pembicara pertama memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Mungkin di awal saya ralat dulu dari tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, Ibu Syam. Bukan kami bertiga yang hebat, tapi Bapak Ibu semua yang dalam ruangan ini yang selalu hebat. Dan kita semua yang ada di ruangan ini merupakan penggerak-penggerak untuk perubahan pendidikan. Jadi kita harus percaya bahwa pendidikan itu ada di tangan kita dan kita membuat perubahan untuk pendidikan. Mohon izin sebelumnya kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tenggara dan kepada seluruh narasumber yang boleh hadir di tempat ini, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dari IGI, tim dari BGP Maluku yang memfasilitasi sehingga program ini boleh berjalan dengan lancar dan semuanya boleh ada dalam suasana untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. Secara khusus juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Luluk. Ibu, meskipun beliau ini jam terbangnya tinggi sebagai kepala sekolah 3 tahun di sekolah penggerak, tetapi beliau juga rela bergabung juga dalam sesi di sore hari ini. Dan tidak lupa saya menyapa kepada seluruh rekan semua yang ada di manapun berada. Tentunya sampai ada di ruangan ini kita memiliki visi yang sama untuk pendidikan lebih baik, perubahan pendidikan ke arah lebih baik. Baik, tanpa membuang waktu, karena saya diberikan waktu hanya 10 menit, saya akan langsung berbagi praktek baik Bapak Ibu sekalian. Jadi momen ini adalah momen di mana kita membagikan praktek
baik kita sebagai narasumber, apapun yang kita lakukan dan kita ingin bagikan sehingga webinar ini boleh berjalan di sore hari ini. Saya mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Oke. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Bu. Silakan. Baik, sebelumnya tidak kenal, tak sayang, tidak kenal. Tak sayang maka tak kenal ya, tidak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya nama saya Martina Wulandari, betul sekali yang tadi disampaikan oleh moderator. Saya merupakan guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Kemudian saya juga merupakan guru penggerak angkatan pertama, pengajar angkatan ke-7. Saya juga merupakan narasumber berbagi praktik baik angkatan ke-3. Dan saya juga certified guru motivator literasi dalam bidang menulis. Dan saya juga concern pada bantuan pendidikan kepada para siswa yang kurang mampu. Dan saya sebagai koordinator wilayah khusus Orang Foundation. Kemudian saya juga merupakan alumni awardee dari Australian Award in Indonesia batch ketiga. Dan saya juga merupakan penulis buku best practice menjelajah LMS program pendidikan guru penggerak. Karena berangkat dari kecintaan saya terhadap pendidikan, Bapak Ibu, dalam tanda kutip dikasih atau tidak dikasih dengan segala kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, saya mengabdikan diri untuk pendidikan sampai di detik sekarang ini. Sehingga boleh pada webinar kali ini kita memberikan judul berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Nah, kalau kita berbicara terkait apa sih sebetulnya implementasi kurikulum merdeka, apa saja yang ada di situ? Nah, mungkin ada beberapa poin yang perlu saya highlight di sini, Bapak Ibu. Ada banyak sebetulnya yang perlu kita ketahui. Sebetulnya apa saja yang ada di dalam kurikulum merdeka? Banyak, mulai dari bagaimana sekolah itu mampu dalam mengelola kurikulumnya, sampai pada perumusan capaian pembelajarannya, dan diturunkan kepada tujuan pembelajarannya sampai pada proses pembelajaran. Nah, ada beberapa poin yang perlu saya garis bawahi di sini di implementasi kurikulum merdeka itu. Yang pertama ialah pembelajaran dan assessment. Kemudian ada juga budaya positif. Kemudian ada kompetensi sosial emosional. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada coaching, dan juga ada program berdampak pada peserta didik. Nah, semua poin yang ada di sini itu semuanya sudah tersedia di dalam PMM ya. Seperti yang kita ketahui bahwa fasilitas itu kita semuanya bisa mengakses itu untuk bisa mempelajari apapun yang ada di dalamnya. Nah, untuk kali ini saya hanya akan mengambil di poin yang paling pertama yang sudah saya kasih tebal di sini ialah pembelajaran dan assessment. Nah, kenapa kemudian saya mengambil itu, Bapak Ibu? Karena dari latar belakang bahwa saya adalah seorang guru mata pelajaran, maka saya membuat pengimbasan implementasi kurikulum merdeka di lingkaran pengaruh saya, yaitu di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara terkait pembelajaran dan assessment, maka sudah pasti tentu itu akan terkenal ya dengan istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu di dalam ruangan sini juga sudah terbiasa mengenal dan istilahnya tahu seperti itu, pembelajaran diferensiasi, bahwa pembelajaran diferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik seperti itu. Nah, saya boleh mengambil satu kata di sini bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid secara melalui beberapa cara seperti itu.
Jadi itu keputusan masuk akal. Jadi kadang-kadang sebelum kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin banyak dari kita berpikir bahwa tidak mungkin kayaknya pembelajaran itu diterapkan di dalam kelas. Seperti tidak mungkin itu terjadi bahwa akan proses pembelajarannya tuh macam-macam, bahwa guru harus didesain dia memiliki background knowledge-nya yang harus mumpuni, harus memiliki kapasitas fasilitasnya yang banyak sehingga proses itu boleh berjalan. Nah, boleh kita garis bawahi bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan keputusan masuk akal. Jadi dia masuk akal sekali untuk kita nanti terapkan di dalam pembelajaran melalui beberapa cara. Nah, yang di sini yang saya mau ambil di sini ialah dengan tahapan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, bahwa di dalam pembelajaran diferensiasi itu ada dua hal penting yang perlu kita kantongin, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu terkait bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan belajar yang nanti ada kaitannya pada asesmen diagnostik tadi. Sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, disampaikan seperti itu. Kemudian ada juga teknik dalam prosesnya yang kita kenal, nanti ada yang berbasis konten, ada yang berbasis proses, ada yang berbasis produk, itu nanti di dalam proses implementasi pembelajarannya. Nah, perlu kita kerucutkan lagi bahwa di dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar itu kita mengenal tiga cara. Yang pertama ada kesiapan belajar, yang ranahnya nanti kita memilah bahwa peserta didik itu mampu dan tidak mampu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu berbasis minat dari kesukaan mereka, hobi mereka. Dan yang ketiga berdasarkan profil belajar murid. Nanti yang terbagi ada visual, ada audio, ada kinestetik. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian juga yang ada dalam ruangan ini juga mengetahui apa langkah-langkah itu ya, bagaimana kita melakukan proses identifikasi di awal. Nah, dari proses identifikasi tersebut, kita bisa mengambil beberapa dari ketiganya. Apakah dia boleh semuanya digunakan dalam proses pembelajaran? Boleh, Bapak Ibu. Selama itu kita bisa menyelesaikan itu dalam proses pembelajaran itu, kesemuanya bisa terpenuhi, boleh. Apabila kita ingin mengambil salah satu dari tiga itu juga boleh. Artinya bahwa pembelajaran diferensiasi itu tidak harus dia memaksakan kita untuk sehingga terkesan itu tidak natural, sehingga dia terkesan setting seperti itu. Jadi biarkan dia mengalir secara sendirinya. Nah, sebetulnya kita sudah melakukan proses itu, hanya saja kita tidak ngeh ya selama ini bahwa sebetulnya kita sudah menerapkan proses itu. Nah, dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sudah mulai ditajamkan seperti itu, bahwa sebetulnya langkah kita itu sudah tepat ketika kita membuat pengkategorian terhadap beberapa siswa seperti itu. Nah, pada praktik baik yang ingin saya bagikan di sini, saya mengambil salah dua dari ketiganya, Bapak Ibu. Yang pertama, saya melakukan identifikasinya berdasarkan kesiapan belajar dan juga minat. Kenapa ini kemudian saya ambil, Bapak Ibu? Ini berangkat dari proses pembelajaran yang sudah saya terapkan dengan menggunakan dengan beberapa cara, dengan strategi pembelajaran dengan beberapa cara, namun belum dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Artinya bahwa proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu perlu ada perbaikan seperti itu. Nah, seperti contohnya di sini, peserta didik kurang tertarik untuk belajar. Apakah ini berarti mereka belum memiliki motivasi intrinsik pada diri mereka? Nah, itu kenapa saya mengambil itu, Bapak Ibu, karena begini. Kalau kita berbicara terkait belajar, sudah tentu itu berkaitan tentang motivasi dari dalam diri ya. Itu lagi gencar-gencarnya memang untuk saat ini saya ingin mengembalikan rasa keinginan dalam diri peserta didik itu apa sih sebetulnya esensi dalam sebuah pembelajaran, kenapa kita harus belajar seperti itu. Nah, peserta didik yang kurang antusias mengikuti pembelajaran
tentu mereka kurang dapat mencapai target yang ditentukan. Nah, secara otomatis motivasi di dalam diri yang sebagai unsur intrinsik mereka itu juga belum nampak seperti itu. Sehingga saya mengambil untuk best practice-nya, untuk praktik baiknya terkait ini. Bagaimana bisa mendapatkan motivasi belajar. Meskipun dalam prakteknya kalau mau dirunut sebelumnya, saya menyadari bahwa menurut saya sudah dapat memfasilitasi apa yang mereka harapkan, seperti pembelajaran saat ini menggunakan teknologi seperti itu. Tetapi kenyataannya masih banyak di antara mereka yang belum menemukan itu. Mereka masih terkesan ada yang sebagian dari mereka suka, senang belajar, ada yang sebagian mereka main dengan sendirinya seperti itu. Maka saya menyandingkan itu dengan proses pembelajaran yang saya ambil, yaitu di materi procedure. Itu tentang prosedur teks yang kemudian saya sandingkan dengan game. Lantas kenapa kemudian saya mengambil itu? Mengambil dari dua filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau kita tahu, mungkin ada beberapa dari kita yang sudah membaca terkait buku itu ya, terkait profil menurut KHD itu ada beberapa karakteristik dari peserta didik itu ya. Saya mengambil salah dua dari beberapa itu, yaitu kodrat zaman dan kodrat bermain. Perlu kita ketahui bahwa mereka tuh nggak bisa lepas dari bermain. Dunia anak-anak sekarang itu dunia bermain. Dunia anak-anak yang dulu juga bermain. Cuman bedanya bermain di era 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu berbeda ya Bapak Ibu. Pasti kita sepakat semua. Anak-anak suka dengan game atau permainan di era sekarang itu lebih kepada teknologi, seperti game online atau game yang offline tetapi dia menggunakan gadget seperti itu. Dan saya juga mengambil dari filosofi kodrat zaman, bahwa peserta didik dia ada di zaman mereka. Saat ini kalau saya, berarti saya menghadapi peserta didik di era atau di generasi Z. Jauh berbeda dengan kita ya. Ketika kita lahir, kita mungkin belum kenal dengan layar lebar, tetapi sekarang itu sudah jadi kebutuhan buat mereka. Nah, itu mendorong saya untuk menghadirkan praktik baik ini. Lalu beberapa cara yang saya lakukan di dalam asesmen diagnostik, di sini ada dua. Yang pertama, saya melakukan identifikasi kesiapan belajar untuk melihat yang sudah siap, mampu berkembang atau belum berkembang, seperti itu. Nah, saya menggunakan live worksheet seperti yang ada di dalam gambar Bapak Ibu. Jadi mereka mengakses, kemudian itu nilainya langsung record di dalam laporan. Dia terkirim langsung ke email saya. Jadi ada hasil dari pekerjaan mereka, saya bisa langsung lihat. Jadi proses assessment-nya itu bukan di luar pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran itu, sebelum prosesnya itu terjadi. Kemudian yang kedua, saya melakukan identifikasi minat. Untuk identifikasi minat, saya meminta mereka untuk menuliskan game-game yang mereka sukai. Seperti itu. Jadi itu gampang mereka gunakan. Jadi kalau yang satu mereka berbasis teknologi dengan live worksheet, yang satunya saya menggunakan post-it. Seperti ada pada gambar ini Bapak Ibu. 5 menit lagi ya, Bu Wulan. Baik. Kemudian saya lakukan pemetaan seperti itu, dan ini ada identifikasi yang kesiapan belajarnya, mereka mulai menuliskan untuk dibuatkan kelompok. Kemudian penentuan solusinya itu permainan yang sesuai dengan era mereka. Jadi mereka dikelompokkan secara berkelompok sesuai dengan minat dan kesiapan belajar mereka tadi. Saya agak percepat ya Bapak Ibu, kurang 5 menit. Kemudian setelah itu mereka melakukan presentasi seperti ada pada gambar. Mereka mempresentasikan setelah mereka dikelompokkan, mereka mengurutkan langkah-langkah bagaimana cara mengoperasikan permainan itu sendiri.
kemudian mereka menaruhnya di dalam slide. Slide itu kita buat secara online, Bapak Ibu, jadi mereka bisa saling berkolaborasi di dalam. Kemudian mereka melakukan presentasi dan aksi tanya jawab dengan kelompok lain. Kemudian mereka menyusunnya dan hasilnya itu dijadikan sebagai portofolio kelas. Setelah itu pada sesi akhir mereka melakukan publikasi. Nah, kenapa pada sampai di titik di mana mereka melakukan publikasi? Harapannya bahwa pembelajaran yang mereka jalani hari ini itu berdampak kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian mereka melakukan refleksi itu dengan memberikan komentar di dalam Jamboard. Linknya juga sudah ada di situ Bapak Ibu untuk refleksi pembelajarannya. Dan ternyata memang pembelajaran ini dengan berbasis teknologi dan juga game itu sangat menjawab kebutuhan belajar mereka. Mereka terkesan tidak ada paksaan, mereka mengikuti pembelajaran dengan sangat senang, dan itu terlihat dari movement mereka di dalam kelas. Jadi mereka lebih fokus. Nah, ini testimoni. Ada 2 testimoni ini dari 2 siswa ini. Mereka menyampaikan bahwa game itu ternyata memvisualisasikan materi sehingga lebih mudah dipahami. Jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan runut seperti itu. Tidak terasa kami sedang menyusun teks prosedur, dan itu murni mereka lakukan. Testimoni itu mereka betul-betul mereka menikmatinya. 2 menit lagi ya, dan ini terakhir di 2 menit yang terakhir. Baik. Kemudian ini hasil dari produk yang kemudian saya tuangkan di dalam video. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses runutannya seperti apa. Jadi mengantarkan kepada konsep berpikir pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ketertarikan peserta didik terhadap permainan secara online dapat menjadi suatu aset. Jadi itu pembelajaran dengan menggunakan game. Kecakapan mereka dengan memainkan game itu merupakan aset tersendiri. Mungkin itu saja untuk perbaikan pembelajaran. Jadi saya mengambil kata kunci di sini adalah perbaikan pembelajaran dari beberapa teknik pembelajaran yang sudah saya terapkan. Terakhir, terima kasih banyak Bapak Ibu, dan mari kita berpantun. Gandeng ku gandeng sayang dalam peluk selayang pandang. Praktik baik perbaikan pembelajaran ku haturkan, mewujudkan merdeka belajar demi masa depan. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan buat saya, dan terima kasih untuk Ibu Moderator yang selalu mengingatkan saya akan waktunya, dan saya kembalikan juga kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan yang luar biasa dan sharing yang saya sendiri juga belajar dari situ, karena memang saya juga guru bahasa Inggris, beliau juga guru bahasa Inggris, jadi memang saling sharing itu sangat penting ya. Terima kasih informasi, dan saya dapat mengambil praktek baik dari Ibu juga pada sore hari ini. Baik, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya kita mengundang narasumber kedua untuk kegiatan pada sore hari ini. Beliau adalah Ibu Afista Peggy Fitriana, guru pada SD Negeri Impres Patwahan. Beliau juga adalah finalis dari Guru Berprestasi tahun 2019, kalau tidak salah beliau pernah mengikuti upacara 17 Agustus di Istana Negara ya, dia. Kemudian beliau juga merupakan finalis Guru Inspiratif tahun 2022, dan beliau merupakan narasumber untuk BBP gelombang ketiga. Baik Ibu Afista, waktu dan tempat kami berikan untuk memaparkan praktek baiknya untuk kita sekalian. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bisa mendengarkan suara saya ya Ibu? Sangat jelas Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Kepala Dinas Cabang, serta Bapak Kepala BGP. Rekan sejawat Ibu Martina Wulandari, sama-sama narasumber gelombang 3, sama-sama guru penggerak Angkatan 1 Maluku Tenggara, serta senior saya Ibu Lulu Agustiningsih. Hebat luar biasa beliau. Satu ini jam terbangnya tinggi, tapi seperti yang tadi Ibu Wulan sampaikan,
kemarin saya rayu-rayu sampai akhirnya iya sudah. Terima kasih Bu Lulu dan juga selamat sore untuk teman-teman hebat semua. Ini adalah webinar perdana untuk guru penggerak di Kabupaten Maluku Tenggara. Pada sore hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah kurang lebih Ibu Wulan sentil. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pembelajaran yang ada pada implementasi kurikulum Merdeka. Saya izin untuk share screen. Oke. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Berbagi praktek baik ini saya lakukan di sekolah saya sekarang. Saya baru dimutasikan dari sekolah lama di Matias 2 ke SD Negeri Impres Watlahan. Nah, latar belakang saya yang pertama, seperti tadi Bapak Kepala Dinas sampaikan terkait dengan hasil asesmen nasional dilihat dari dimensi literasi, ternyata hasilnya masih sangat rendah untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saya lihat juga untuk sekolah saya sendiri hasil asesmen nasional untuk kemampuan literasi peserta didik masih di bawah kemampuan minimum. Selain dari hasil asesmen nasional, saya juga melakukan asesmen diagnostik terkait dengan kemampuan siswa dalam menulis. Nah, dari hasil asesmen diagnostik itu sendiri, saya memperoleh hasil bahwa kemampuan menulis peserta didik kelas 5 masih sangat rendah sekali. Kemudian yang kedua, latar belakangnya juga saya melihat antusias atau tingginya kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi seperti menggunakan HP dan juga menggunakan laptop. Sama seperti tadi yang Ibu Wulan bahas, ini terkait dengan zaman yang anak didik sekarang alami di masa sekarang. Nah, dari latar belakang yang saya alami di sekolah, saya memiliki tantangan. Tantangannya di sini saya tertantang bagaimana untuk meningkatkan kemampuan literasi menulis peserta didik kelas 5 dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki dalam penggunaan IT dan juga dalam melakukan kolaborasi beserta peserta didik yang lain. Nah, akhirnya dari situasi yang ada, kemudian dari tantangan yang ada, saya mencoba untuk membuat perencanaan pembelajaran. Di sini saya melakukan praktik baik dengan saya beri nama bermain ABCD untuk meningkatkan kemampuan literasi menulis. Nah, A di sini sendiri adalah amati. Jadi, proses yang pertama siswa mengamati di dalam kelompok mengamati tanaman hias yang sudah ada pada LKPD. Nah, IT-nya di mana? Di sini LKPD-nya saya setting bunga-bunga yang ada di sekitar sekolah itu saya buat ke dalam bentuk QR kode, kemudian mereka memindai QR kode dan mereka mencari tahu kira-kira di mana letak tumbuhan yang ada di LKPD. Seperti itu. Jadi pembelajarannya berbasis outdoor di luar ruangan. Kemudian yang kedua, untuk B-nya adalah baca. Peserta didik membaca artikel yang sudah disiapkan melalui pindai QR kode yang tersembunyi di sekitar tumbuhan. Jadi, LKPD yang saya bagikan itu hanya memuat QR kode untuk mencari tumbuhan. Dan setelah tumbuhannya ditemukan, mereka harus mencari ada harta karun, saya namakannya dalam pembelajaran, ayo coba anak-anak dicari harta karun yang tersembunyi. Mereka akan mencari di sekitar tumbuhan dan mereka mendapatkan sebuah kertas, ada QR kode yang kedua dan mereka memindai, setelah itu mereka membaca artikel. Kemudian langkah yang ketiga, ceritakan. Peserta didik berbagi cerita dengan teman di dalam kelompoknya terkait dengan pengalamannya terhadap tanaman tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat adalah deskripsikan. Peserta didik mendeskripsikan tanaman yang telah diamati sesuai dengan minat. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi proses dengan pembelajaran berdiferensiasi hasil. Nah, seperti ini
LKPD-nya saya buat semenarik mungkin sehingga mereka bisa memanfaatkan potensi mereka dalam penggunaan IT. Kemudian untuk praktek baik ini saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Tujuannya apa? Karena kebetulan kelas saya, kelas 5 adalah kelas dalam kelompok besar, apalagi pembelajarannya berbasis outdoor sehingga membutuhkan perhatian yang lebih. Saya meminta bantuan, kebetulan waktu itu guru kelas 1 ada jam mata pelajaran yang lain, sehingga saya minta bantuan untuk rekan-rekan sejawat untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok. Nah, di dalam proses aksi ini sendiri, dari hasil asesmen diagnostik, saya menemukan bahwa ada 3 kelompok yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada 1 kelompok yang memang hasil asesmen diagnostiknya rata-rata siswa sudah memiliki kemampuan menulis yang sudah cukup bagus. Kemudian kelompok yang kedua, rata-rata peserta didiknya masih memiliki kemampuan yang menengah, dan kelompok yang terakhir masih kemampuan menulisnya masih sangat rendah. Nah, di sini peran dari rekan sejawat atau di sini tim teaching, rekan sejawat saya di sini melakukan pendampingan secara penuh terhadap kelompok yang kemampuan menulisnya masih sangat rendah. Jadi betul-betul dibimbing. Karena saya sendiri sebenarnya tidak begitu paham kenapa siswa kemampuan menulisnya sangat rendah. Apakah kosakatanya masih sedikit atau mereka susah untuk menuangkan dalam bentuk tulisan atau sebagainya. Namun dengan menggunakan permainan ABCD di sini, mereka mengamati, kemudian mereka membaca, kemudian mereka menceritakan, saling berbagi cerita dalam kelompok dengan sesama teman di dalam kelompok. Kemudian mereka yang terakhir adalah mendeskripsikan. Saya memperoleh hasil bahwa ketika anak-anak melakukan deskripsi hasilnya, ternyata hasil tulisannya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi mereka lebih kaya lagi, lebih kaya pengetahuan, lebih kaya pengalaman dari apa yang mereka amati, dari apa yang mereka baca, dan dari apa yang mereka sharing dalam sebuah cerita, sehingga menghasilkan deskripsi cerita yang lebih variatif. Kemudian untuk deskripsinya di sini saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih sesuai dengan minat mereka. Jadi ada siswa yang mendeskripsikan dalam bentuk infografis, ada siswa yang mendeskripsikan dalam bentuk puisi, ada siswa juga yang mendeskripsikan dalam bentuk cerita pendek. Seperti itu. Nah, dari hasil praktik baik ini, saya bisa merefleksikan yang pertama, jika nanti Bapak Ibu guru hebat di sini melihat video saya di YouTube, ada siswa yang menyampaikan bahwa apa yang mereka alami pembelajaran di luar kelas, mereka merasa bahwa itu sebenarnya bukan pembelajaran, tetapi mereka bermain sambil belajar. Mereka merasa, loh, Ibu tadi kan kita belum belajar, tadi kita kan hanya bermain di luar, kita membaca, kita mengamati. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya memperoleh sesuatu dari hal-hal tadi. Nah, kemudian untuk saya sendiri sebagai seorang guru, refleksi yang bisa saya lakukan di sini bahwa ternyata melalui pendekatan-pendekatan kepada siswa, melalui asesmen yang tepat kepada mereka, treatment-treatment yang tepat, ternyata praktik baik yang dilakukan ini memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, Ibu Syam, tidak sampai 10 menit ya. Untuk praktik baik yang saya lakukan seperti itu, kurang lebih hampir sama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dari praktik baik yang saya berikan, Bapak Ibu guru hebat yang di sini bisa mendapatkan ide-ide yang lain dari kegiatan hari ini. Selamat sore dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Afista, luar biasa. Begitu banyak sering pengalaman yang disampaikan, yang dipraktekkan kepada siswa SD. Karena sejujurnya saya kalau ngajar siswa SD saat ini juga agak berat ya, karena memang siswa SD ini sebenarnya mereka lebih cepat sebenarnya untuk paham, namun memang harus tetap didampingi. Baik, selanjutnya terima kasih Ibu Afista atas pemaparannya. Bapak Ibu yang mau bertanya nanti kita
gabungkan saja setelah ketiga narasumber memaparkan materinya, biar kita satu kaligus mungkin ada yang sama bisa langsung dijawab oleh para narasumber kita. Selanjutnya kami mengundang senior kita, Ibu Sri Lulu Agustiningsi, MPD. Beliau tadi memang saya dengar cerita beliau sangat sibuk dan memang kegiatan kita sore hari ini spesial, kayaknya beliau harus hadir. Jadi terima kasih Ibu sudah hadir. Beliau adalah narasumber untuk BBP Angkatan 1 sekaligus Kepsek pada SD Penggerak, ya SD yang angkatan pertama ya Ibu ya, SD 64 Ambon, Sekolah Penggerak angkatan pertama. Beberapa kali saya pernah mengikuti webinar, beliau juga sangat luar biasa. Baik, supaya tidak penasaran, mari kita ikuti bersama pemaparan dari Ibu Lulu, panggilannya tadi. Silakan Bu Lulu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Sam. Ini kayaknya suaranya sudah habis ya. Terlalu banyak tanggapan, orang Jawa bilang tanggapan ya. Tapi saya kira teman-teman pasti masih mendengar suara saya, insya Allah ya. Saya awali dengan pantun ya, boleh? Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan selamat siang ya kepada guru hebat sekalian ya, itu. Jadi saya ingin menyapa. Jadi kalau dibilang saya hebat ya, kalau dibilang saya hebat tidak ya Bapak Ibu, tapi saya hanya selalu bertumbuh dan ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang saya hormati teman-teman semua. Di sini saya lihat ada kepala-kepala sekolah hebat, Bapak guru hebat, teman-teman saya seperjuangan yang terus bergerak dan menggerakkan. Pak Alfi paling tahu kenapa suara saya sekarang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Ibu Syam sudah katakan bahwa saya adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, saya juga adalah narasumber berbagi praktek baik yang pertama. Jadi yang pertama itu biasanya berat, ya, selalu yang pertama. Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 berat. Narasumber berbagi praktek baik yang pertama berat juga ya. Terus saya adalah penyelenggara organisasi penggerak ya, kebetulan dipercayakan oleh Kementerian Kemendikbud untuk melaksanakan program Gajah bagi 170 sekolah SD di Kota Ambon. Itu artinya saya dan Pak Alfi ya sudah menggerakkan 170 sekolah di Kota Ambon, selain itu di sekolah-sekolah lain. Yang berikut, alhamdulillah berkat organisasi penggerak dari kami, ada 100 lebih komunitas belajar yang terbentuk di Kota Ambon. Ya, tinggal kita berdayakan terus, karena memang tidak semua kombel yang dibentuk itu bisa melaksanakan kegiatan untuk menggerakkan orang lain. Oke, kalau tadi teman-teman berbagi praktek baik tentang tusinya, saya juga berbagi praktek baik tentang tusi saya ya. Bagaimana peran kepala sekolah untuk mendorong IKM ini berjalan dengan baik ya. Oke, izinkan saya share ya Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan. Kali ini saya akan berbagi praktek baik saya, bagaimana menjalankan peran sebagai kepala sekolah. Ya, jadi di sini judulnya ngopi sepi, ya, ngobrol pintar seputar pendidikan
untuk menguatkan sinergitas sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah ketika kita menjalankan IKM itu tidak mudah. Ya, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, sehingga sinergitas itu penting antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi suara saya ini biasanya seperti ini. Kalau semakin banyak bicara, lancar. Tapi kalau diam, langsung hebrek. Baik Bapak Ibu, langsung ya. Mengapa praktek ini harus dibagikan kepada Bapak Ibu hari ini? Saya tahu pasti bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang hebat, kepala sekolah hebat, guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Itu artinya yang menggantikan kamu, ya. Yang pertama alasannya karena saat melaksanakan IKM pasti akan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Yang kedua, orang tua ya atau warga sekolah adalah terutama orang tua itu merupakan penanggung jawab utama terhadap keberhasilan anak yang langsung bersentuhan dengan anak, ya. Makanya guru itu juga mendapat julukan sebagai orang tua kedua. Kenapa? Karena memang guru menjadi penanggung jawab kedua bagi anak-anak untuk keberhasilannya. Yang ketiga, orang tua adalah modal manusia atau aset dari 7 aset yang dipelajari teman-teman sebagai calon pemimpin masa depan, baik di guru penggerak maupun kepala sekolah penggerak. Kita mengenal di situ ada aset manusia, ada aset fisik, ada aset lingkungan, ada aset budaya, agama, ya, ada politik. Nah, ini semua sebagai kepala sekolah harus disinergikan sehingga bisa mengoptimalkan pelaksanaan IKM nanti. Nah, oke. Peran saya di situ apa? Ya, ini. Tentunya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pengembangan sekolah yang harus mampu melibatkan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam mengembangkan sekolahnya. Tolong ditutup. Ya. Nah, ini situasi kondisi ketika saya di SD Negeri 64. Jadi saya sebenarnya awalnya itu sama dengan Pak Alfi. Teman-teman sudah kenal Pak Alfi yang di sini semua. Adalah kepala sekolah SD Muhammadiyah yang kemudian sudah selesai batas waktunya 4 tahun, maka saya harus pindah sekolah. Jadi saat saya ada di SD Negeri 64 yang baru 2 bulan, lalu saya mengikuti tes sebagai kepala sekolah penggerak, ternyata saya lolos di situ. Nah, sehingga otomatis saya adalah orang baru yang harus menyesuaikan dengan segala kegiatan, segala keadaan, dan waktu itu masih pandemi, tahun 2021. Ini pasti dialami oleh semua kepala sekolah di mana mereka memiliki komite, mereka memiliki orang tua yang ada di kelas-kelas paguyuban biasanya. Tetapi tingkat kepercayaan orang tua kepada komite itu sendiri yang terkadang dipilih atau penunjukan saja itu memang sangat rendah, ya. Ini kondisi awalnya. Lalu yang kedua, orang tua kalau saya namanya bukan apa ya namanya, bukan paguyuban orang tua, tapi namanya orang tua penggerak kelas (ORPK). Ya, kita sudah membentuk orang tua penggerak kelas, tetapi ternyata perannya itu belum optimal di dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah itu sendiri. Lalu yang ketiga, kondisinya bahwa keterlibatan orang tua di dalam kegiatan itu dianggap sebagai formalitas. Ya, contohnya misalnya di sekolah kami ketika pertama kemarin membuat kurikulum, itu kita melibatkan semua komite. Kita duduk bersama mereka, bahkan anak-anak kita
saya sering duduk dengan mereka untuk memintai pendapat. Tetapi orang tua sendiri menganggap itu hanya formalitas. Dia belum paham betul apa maksudnya keterlibatan mereka di dalam menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Hanya segelintir orang saja. Nah, yang berikut, program kerja yang dihasilkan, mungkin ini pasti kepala sekolah kalau saya bilang begini, hampir semuanya begitu. Program kerja yang dihasilkan oleh komite atau orang tua penggerak di kelas atau paguyuban kelas, itu biasanya tidak ditindaklanjuti karena gini, sekedar jalan, monitoring evaluasinya tidak berjalan dengan baik, apa kelebihan dan kekurangannya nggak ada, yang penting jalan aja gitu. Nah, lalu ini yang paling sering, bahwa ketika kita mengadakan rapat, itu selalu diidentikan dengan akan adanya bantuan uang. Ya, nah seperti itu isu-isu yang berkembang bahwa rapat ini pasti uang ujung-ujungnya. Nah itu pasti didapati oleh hampir semua sekolah ya. Oke. Nah dari semua masalah-masalah yang terjadi, kita juga sebagai kepala sekolah dituntut untuk memenuhi Dirjen GTK nomor 6565 BGT/GT/2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru ya. Ini adalah model kompetensi terbaru untuk kepala sekolah dan guru. Nah, ini tantangan bahwa kita harus bisa membuktikan loh bahwa kita itu kepala sekolah yang memiliki kompetensi, bukan kepala sekolah abal-abal. Ya, kalau kepala sekolah abal-abal ya udah, yang penting sekolah jalan, mau baik nggak baik terserah. Nah, di dalam Perdirjen itu ada model kompetensi kepemimpinan sekolah yang menyatakan bahwa ya di sini dijelaskan ini bahwa kepala sekolah adalah pemimpin pengembangan sekolah ya. Jadi di Perdirjen itu ada 4 ya, ada 4 kompetensi kepala sekolah. Yang pertama pengembangan diri dan pengembangan diri orang lain. Nah sebenarnya kalau Ibu Vista merasa Ibu Lulu jam terbangnya tinggi, jadi nggak bisa, sebenarnya saya sebagai kepala sekolah itu wajib hukumnya mengembangkan diri saya dan mengembangkan diri orang lain. Jadi forum ini sebenarnya buat saya itu sesuatu. Jika saya tidak bisa, itu sebenarnya karena memang ada kegiatan yang bersamaan. Tapi ini saya undur ke malam. Ya. Lalu yang kedua, pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Dan saya fokus yang keempat, bagaimana mengembangkan sekolah. Ya, sebagai pemimpin pengembangan sekolah. Nah, di dalam kepemimpinan pengembangan sekolah ini dijelaskan bahwa ada 2 hal ya, ada 2 indikator ketercapaian yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah. Yang pertama, memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses berpikir murid ya, bernalar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Nah, saya fokus yang kedua nih, yaitu bagaimana kita bisa melibatkan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah, sehingga kita ringan ya. Nah, dari situ ada 3 komponen yang memang harus kita penuhi kalau memang mau dianggap itu tercapai. Yang pertama, selalu mengomunikasikan pentingnya pengembangan sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar murid kepada orang tua, wali murid, dan masyarakat. Itu artinya selalu harus ada komunikasi aktif antara sekolah dan orang tua. Bukan pada saat kita membutuhkan mereka saja, tetapi terkadang kita mewadahi bahwa mereka boleh loh mengusulkan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, Bu Lulu, 5 menit lagi. Ya, sudah mau selesai kok. Yang kedua, menyediakan kesempatan bagi orang tua, murid, dan masyarakat untuk
mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, mengomunikasikan dampak atau hasilnya kepada warga sekolah. Nah, caranya bagaimana ya supaya tidak muncul masalah baru? Karena biasanya kalau komunikasi intensif, harga diri sekolah itu terkadang juga dipertaruhkan. Nah, ide saya adalah ngopi sepi yang tadi. Apa sih ngopi sepi? Sebenarnya itu adalah kependekan dari ngobrol pintar seputar pendidikan. Jadi kita mengundang orang tua, menyediakan kopi panas ditemani dengan makanan-makanan kecil sambil ngobrol santai. Jadi itu bukan rapat yang formal, tetapi ya seperti itulah. Kalau orang dikasih kopi dengan teh itu kan biasanya rileks santai, jadi bicaranya enak ya. Nah, ngopi sepi ini dilakukan setiap 2 bulan sekali atau terkadang insidental saat muncul isu yang dianggap dapat menghambat perkembangan sekolah. Diikuti oleh siapa saja, oleh komite, orang tua, penggerak kelas, itu yang utama. Lalu terkadang kita juga memanggil masyarakat atau mengundang yang ada kaitannya dengan isu itu. Ya, nah ini ya agenda ngopi sepi itu apa saja? Mengomunikasikan dampak hasil kegiatan sekolah ini adalah dokumen-dokumen kegiatan kami ya. Jadi di sini langsung ditunjukkan dokumennya. Ya, mengomunikasikan dampak hasil kegiatan yang sudah berjalan, lalu mengevaluasi program kegiatan sekolah yang sedang berjalan untuk mencari kelebihan dan kekurangannya sebagai acuan perbaikan. Ya, di sini terkadang panas telinga kita kalau dikritis, tapi begitulah, tapi tidak apa-apa ya, demi perbaikan. Lalu yang berikut, identifikasi tantangan-tantangan layanan pendidikan di sekolah. Nah ini, ya. Lalu yang keempat, menggali ide atau gagasan untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan pendidikan. Itu adalah agenda-agenda pada ngopi sepi. Hasil yang diharapkan dari ngopi sepi ini adalah terjalinnya komunikasi antar sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat secara intens, mengurangi miskomunikasi sehingga dapat memperkuat sinergitas antara sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi komunikasi sudah intensif, terkadang bahkan orang tua murid yang menginisiasi ngopi sepi itu. Lalu meningkatkan kepercayaan ya dan peran orang tua aktif kepada sekolah ya. Bahkan muncul donatur untuk sekolah kami. Tumbuhnya kasih sayang, kerjasama, dan ikatan kekeluargaan, gotong royong ya di situ. Lalu tumbuhnya kasih sayang ini makanan biasa sering kita dapat setiap hari Jumat, spanduk-spanduk nggak perlu beli. Kegiatan-kegiatan sekolah berjalan dengan lancar ya, terpenuhinya sarpras. Jadi memang sinergitas itu penting ya. Lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, indah, kualitas belajar anak meningkat, ya. Anak terlayani kebutuhan belajarnya, berarti pembelajarannya sudah diferensiasi. Anak menjadi cerdik, ceria, religius, disiplin, dan kreatif sesuai moto sekolah kami. Terima kasih Bu Sam, itu yang saya boleh berikan. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sangat menginspirasi. Saya boleh panggil Bunda ya? Ya, baik. Cek Bu Sam, Pak Kepala BGP mungkin dikasih kesempatan dulu beliau penguatan sebelum kita. Baik. Langsung saja Pak Kepala BGP, waktu dan tempat kami silahkan Pak. Terdengar suaranya? Alhamdulillah jelas Pak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini terlambat.
karena satu dan lain hal sedang ada di satu tempat ini di ibu kota ya. Ini sedang bertemu seluruh UPT di seluruh Indonesia ya, baik dari BGT, BPNP maupun Bekasi. Antara lain memang membahas hal-hal yang atau isu-isu strategis kaitannya dengan program kuotas kementerian. Salah satu diantaranya adalah kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Bapak sekalian, Ibu Lulu yang saya hormati selaku narasumber ya, tadi barusan memberi materi yang luar biasa, Pak Alfi, teman-teman di komunitas penggerak Maluku Tenggara ya, yang ini saya lihat semakin hari semakin banyak, dan inilah yang diharapkan sepertinya ya, agar kemudian Bapak Ibu penggerak ini tidak tenggelam karena zaman gitu ya, tenggelam karena telah berakhirnya atau telah disandangnya status dari guru penggerak itu. Padahal berulang-ulang kali kami ingatkan bahwa tugas berat guru penggerak itu adalah ketika status guru penggerak itu sudah disandang ya. Keistimewaan yang Bapak Ibu sudah dapatkan selaku guru penggerak ya, atau bahkan calon guru penggerak, terutama bagi yang belum bersertifikat pendidik itu tentu saja menjadi salah satu jawaban keyakinan bahwa Bapak Ibu diperhatikan dan merupakan garda terdepan dari Kementerian Pendidikan ya, terutama kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Demikian juga Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak, saat ini sedang begitu banyak diskusi ya di kementerian ini, dan bahkan dibebankan tugas itu kepada DGP dan DPP untuk bagaimana mengadvokasi pemerintah daerah agar kemudian mengangkat Bapak Ibu guru ini, guru penggerak ini menjadi kepala sekolah atau bahkan pengawas atau mengisi urusan pengawas. Tetapi persoalan berikutnya adalah seberapa meyakinkan Bapak Ibu sebagai guru penggerak, itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab secara pribadi oleh saya. Bagaimanapun advokasi, sebagus-bagusnya advokasi dilakukan oleh teman-teman dari BPNP bersama BGP, tentu tidak ada artinya kalau kemudian Bapak Ibu sendiri secara pribadi itu tidak tidak menunjukkan keistimewaan yang bisa saja meyakinkan pemerintah daerah, terutama Kadis Pendidikan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, memang ini kurikulum merdeka sudah berlangsung, sudah diinisiasi terutama pasca pandemi kemarin, yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tetapi sampai hari ini memang di Maluku, seperti yang kita ketahui bahwa ada dari 4.950 sekolah ya, termasuk kelompok belajar, baru ada 2.016 sekolah yang telah memberanikan diri untuk menjadi sekolah pelaksana kurikulum merdeka. Ini berarti belum sampai 50% ya. Tetapi apapun itu kondisinya, Bapak Ibu yang ada dalam forum ini terutama, tentu kemudian tidak boleh patah semangat dan menganggap kurikulum merdeka ini sesuatu yang biasa saja. Telah ada banyak bukti fakta, terutama dalam PNN ya, yang semakin hari semakin membuat kita menjadi terkesima bahwa memang perlu ada gerakan perubahan, dan salah satu sumber belajar utama yang saat ini diandalkan atau ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan adalah platform Merdeka Mengajar itu. Dan Bapak Ibu melalui guru penggerak dan paling tidak yang ada tergabung dalam forum ini, inilah yang diharapkan kemudian nanti menyebarluaskan informasi baik ini, ya, berita-berita baik ini kepada guru-guru kita, agar kemudian bergerak semakin banyak lagi untuk melirik dan bahkan menguasai platform merdeka kurikulum merdeka ini, antara lain juga melalui platform Merdeka Mengajar, sehingga nanti diharapkan itu tentu saja imbasnya kepada anak didik kita. Bagaimana mungkin kita berpikir kemudian anak generasi kita, anak didik kita ini menjadi baik di masa depan, kalau kemudian gurunya sendiri tidak ingin berubah atau tidak ingin mengikuti, tidak ingin ada dalam perubahan itu.
Itu menjadi salah satu tantangan kita saat ini. Dan saya bersyukur bahwa di sini tergabung ada kurang lebih 46 orang ya dalam forum ini. Ini sesuatu yang baik saya kira, dan walaupun sedikit orang ini, tentu bukan berarti kemudian mengurangi nilai daripada niat baik daripada teman-teman yang ada di komunitas belajar guru penggerak Maluku Tenggara ini. Terima kasih sebenarnya karena ini bagian dari yang juga merupakan hajatan daripada guru penggerak ya. Jadi semakin banyak komunitas belajar bergerak, tentu saja itu juga menjadi berita baik bagi kami, berita baik bagi Kementerian Pendidikan ya. Dan silakan dilanjutkan ya, dimanfaatkan momentum ini, webinar ini, agar kemudian Bapak Ibu terutama yang ada dalam kegiatan ini mendapatkan hal-hal baik, karena ini berbagi praktik baik ya. Karena setiap masalah yang kita hadapi bisa jadi itu bukan masalah bagi teman yang lain, karena teman yang lain mempunyai atau menemukan cara untuk mengatasi masalah itu. Sehingga kemudian dengan berbagi kita akan menjadi menemukan apapun yang barangkali kita cari-cari itu dari sekian lama, dan bisa jadi itu jawabannya kita temukan di teman kita yang ada di sebelah kita gitu ya. Jadi memang cara berbagi inilah yang paling efektif barangkali untuk meningkatkan kompetensi kita terutama terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Lagi-lagi ini adalah narasumber kita yang luar biasa ya. Ada Sri Lulu, ada Pak Alfi, ada siapa lagi yang saya sempatnya, ada Pak Jabar tuh saya tahu. Ini salah satu juga yang membuat saya agak surprise ya. Itu adalah ternyata sebagian besar dari narasumber berbagi praktik baik itu berasal dari Maluku Tenggara, Tual ya. Ada dua tempat ini yang bahkan melampaui apa yang telah dicapai oleh teman-teman di Kota Ambon, bahkan di Maluku Tengah ya. Ini sesuatu yang luar biasa, dan saya kira ini akibat dari pergerakan-pergerakan yang masif yang dilakukan oleh teman-teman guru penggerak yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Mudah-mudahan nanti ini menjadi inspirasi juga bagi teman-teman di kabupaten lain di luar Maluku Tengah dan Kota Ambon yang sudah lama bergerak ya. Walaupun sampai hari ini memang yang menjadi rujukan selalu itu adalah Kota Tual, karena dengan segala kelebihannya Pemda memperhatikan para guru penggerak, tetapi juga tidak kemudian mengurangi ini. Dan luar biasanya pada hari ini teman-teman dari guru penggerak Maluku Tenggara telah mulai bergerak menunjukkan eksistensi, dan mudah-mudahan juga bukan yang terakhir kali. Dan terakhir kali dan akan semakin intensif. Tidak harus sesering mungkin, tidak juga harus kemudian tidak harus kemudian memaksakan diri, tetapi yang paling penting adalah konsistensi. Konsistensi ini yang dibutuhkan. Misalkan kalau tiap bulan ya tiap bulan, jangan kemudian bulan pertama setiap minggu, bulan kedua ketiga itu kemudian menjadi tidak ada. Ini juga saya kira tidak baik juga gitu ya. Kalau setiap bulan dilakukan, kemudian nanti bulan berikutnya adalah kabupaten lain, itu akan lebih baik saya kira. Kemudian nanti akan banyak pilihan dari teman-teman guru kita. Dan saya mungkin sarankan ya kepada teman-teman guru penggerak, ini sebagai bukti keberadaan Bapak Ibu semua yang ada di masing-masing kabupaten ini, itu adalah dengan mengajak semakin banyak orang yang hadir di sini. Dan mudah-mudahan kalau pertama ini hanya ada 46 orang, mungkin di webinar berikutnya masing-masing mengajak satu orang, sehingga kemudian itu menjadi 2 kali lipat di webinar berikutnya, dan selanjutnya seperti itu, sehingga pengikutnya semakin banyak. Itu juga semakin akan memperluas cakupan pengetahuan tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Sayang sekali informasi yang tadi disampaikan Ibu Lulu tadi, kalau kemudian hanya berputar-putar antara kita, ya nanti di komunitas berikutnya Ibu Lulu akan paparkan yang sama, orang yang sama, ya jadi berulang juga. Tapi coba kemudian Bapak Ibu mengantarkan, menemani teman guru satunya lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham, jadi ketemulah kemudian di webinar berikutnya, orangnya mungkin Bapak Ibu sama, tetapi ada teman di sebelahnya yang berbeda, yang itu juga akan membantu Bapak Ibu bagaimana kemudian memperluas jangkauan daripada pemahaman tentang kita ini.
Saya kira begitu sekalian, karena ini sudah waktunya harus ketemu dengan ada sesi yang sore ini, nanti ada ketemu dengan istrinya Mas Menteri ya, Ibu Kangka ya. Itu juga kaitannya dengan praktik baik juga terkait dengan apa yang beliau sudah lakukan selama ini. Dan saya sangat berbangga sekali kalau kemudian ini terus dibudayakan yang seperti ini. Sepertinya beberapa waktu lalu agak sedikit hilang ya Pak Alfi ya. Saya biasanya setiap minggu diundang, tapi sempat ada 1 bulan ini mungkin karena Ibu Lulu dan Pak Alfi sibuk dengan POP, jadi sedikit merupakan yang namanya webinar ini, dan itu sedikit kehilangan kita ya, terutama di PGP dan saya ikut Ibu Lulu Pak Kepala kejar tayang. Oh siap ya, ini segera saya lihat teman Pak Jabar saja yang sedikit bergerak kemarin ya. Mudah-mudahan nanti ini ada 46 orang. Kemudian nanti diikuti lagi 46 orang berbagi di komunitas yang berbeda. Ya. Jadi jangan berhenti di webinar yang ini aja. Jadi Bapak kurang bergerak lagi dengan di sekolahnya, barangkali mengundang yang orang lain lagi. Gitu kan. Jadi semakin banyak lagi kira-kira seperti itu. Supaya kemudian nanti efeknya ini, efek berantai semakin luas kita. Gitu. Jadi tidak hanya terputar di antara kita saja. Tapi saya pikir cukup bagus untuk kemudian terus meningkatkan kompetensi kita, karena memang kurikulum ini terus bertambah, berubah. Gitu ya. Ketika Bapak Ibu bergerak di sini mendapatkan materi dari Ibu Lulu, di sini kita juga sudah berubah, sudah ada banyak perubahan, ada banyak sekali pergerakan, terutama ide-ide yang kemudian yang kita ingin tawarkan untuk menjangkau daerah-daerah 3D, kasus yang tidak ada internetnya. Sekarang kita sedang mengembangkan apa yang kita sebut dengan awan penggerak, yang nanti semacam PNM tapi dioperasikan secara offline. Yang itu juga akan menjawab teman-teman atau mengakomodasi kebutuhan teman-teman yang ada di daerah-daerah yang tidak ada internetnya. Saya kira begitu, terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di Ambon ya, sehat selalu, Ibu Lulu, Pak Jabar ya, Pak Alfi ya, sampai ketemu, terima kasih, dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu Guru ya, sehat selalu, tetap fokus untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan mutu pendidikan kita di Maluku melalui peningkatan kompetensi Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin live ya. Pak Alfi dulu. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya. Siap, Pak. Siap. Ketemu di Gelar Karya ya, Pak ya. 170 sekolah loh, Pak. Siap. Oke. 1000 peserta lebih loh, Pak. Wow. Ketemu. Ini saya tidak pandai berpantun ini, nanti dulu saya pantun. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua WKP Provinsi Maluku, Pak. Baik ya. Ya. Baik teman-teman guru, para guru-guru hebat, kepala sekolah dan ibu-ibu kepala sekolah. Kita langsung saja ke sesi berikut kita, yaitu seksi diskusi. Yang sebelumnya nanti saya ada sedikit catatan yang mungkin nanti menjadi reminding kita terkait dengan ketiga materi yang dipaparkan oleh ketiga pemateri kita tadi. Yang pertama adalah dari Bu Wulan, bahwa praktik baik pembelajaran terdiferensiasi berbasis kesiapan belajar dan minat, memberikan stimulus di awal itu penting, di awal pembelajaran penting karena mengajak siswa untuk mampu mengkoneksikan background knowledge atau pengetahuan awal yang mereka bawa dari rumah dengan pengetahuan yang akan mereka dapatkan guna ada semacam interaksi dari dua arah, dari guru dan siswa atau peserta didik selama pembelajaran. Kemudian tadi dari Ibu Afista bahwa ada satu metode yang dinamakan dengan ABCD, yaitu mengamati, baca, ceritakan, dan deskripsikan, yang mana dari hasil yang ditunjukkan tadi siswa ini mampu menulis, membuat cerita dari apa yang mereka amati, mereka baca, dan mereka ceritakan. Dan bahkan dibuat dalam beberapa model seperti puisi, pantun, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dari Bunda saya panggil Bunda ya, beliau menyampaikan bahwa kepala sekolah itu harus aktif. Ya, tidak hanya duduk diam lalu tanda tangan, tetapi harus mampu mengkombinasikan hubungan antara ketiga pilar ya, stakeholder,
agar mampu memberikan efek yang baik kepada sekolah agar lebih maju lagi. Jadi dilibatkan ini para komite dan lain-lain, bukan cuma pada saat penerimaan laporan pendidikan atau pengumuman lulus, tapi penting di awal bahkan untuk menentukan visi dan misi sekolah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, silahkan. Ini tadi sudah ada yang memberikan raise hand. Langsung saja Bapak Ibu, pertanyaannya untuk sesi pertama. Mengingat waktu, saya kasih 2 penanya dulu ya, Pak Alif. Pak Alif, saya kasih kesempatan buat 2 orang penanya, atau 3 lah, 3 untuk ketiga narasumber yang tadi telah memaparkan materinya. Kepada Bapak Ibu disilakan. Tadi sudah ada yang raise hand, Pak Ahmad Buges ya, silakan Pak. Tadi ada yang minta materi juga, mungkin dari ketiga narasumber bisa memberikan materinya atau share langsung ke chat box. Lalu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sama feedback kepada para narasumber. Baik, silakan Bapak Ibu. Sekiranya ada yang mau bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, mungkin saya duluan, bolehkah? Oke, untuk Bu Sri. Ya, baik, Bu Sri, ini saya tadi ada sedikit catatan. Mungkin nanti singkat saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan bagaimana Ibu dapat menyatukan agar tadi ngopi apa tadi ya, ngopi bareng semacam itu ya. Jadi biar antara orang tua, dalam hal ini komite dengan pihak sekolah dan guru tuh bisa menyatu dalam satu wadah itu, bagaimana awalnya Bu kira-kira sehingga bisa terjalin sampai begitu. Tadi saya mendapatkan juga Ibu sampai disayang sama orang tua sehingga setiap Jumat atau setiap waktu-waktu tertentu tuh mereka datang dan luar biasa, mereka memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk sekolah itu. Seperti apa? Awalnya tuh kayak apa Bu? Mohon di-sharing Bu, terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya. Sebenarnya kuncinya adalah keterbukaan. Ya, keterbukaan. Bagaimana kita mengajak mereka untuk mulai dari perencanaan, pelaksanaan. Jadi kepala sekolah itu memiliki adalah pemimpin manajerial yang selalu melakukan kegiatannya itu diawali dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Dari keempat kegiatan ini harus selalu dilibatkan mereka sehingga mereka tahu arahnya. Sekolah itu mau dibawa kemana, visi misinya, kegiatan apa yang harus dilaksanakan, lalu dampaknya kegiatan itu untuk siapa, ya. Jadi itu. Nah, itu penting. Jadi dalam perencanaan mulai dari merumuskan visi misi, membuat rencana kerja, kita sudah libatkan, ya. Lalu dalam pelaksanaan kita punya tim monitoring yang dibuat untuk orang tua, ya. Mereka memonitoring setiap kegiatan kita. Nah, monitoringnya caranya nggak seperti nggak seperti orang datang lalu tanya ini tidak. Ya itu tadi dalam acara Ngopi SPI 2 bulan sekali selalu kita itu berkumpul. Undangannya bukan undangan untuk rapat, tapi undangannya adalah ngopi bareng. Ya, jadi benar-benar ngopi, disediakan kopi, ada makanan-makanan. Nah, dari situ ada agenda yang kita buat ngopi itu gitu. Jadi misalnya evaluasi kegiatan yang sudah berjalan.
Jadi orang tua boleh memberikan penilaian apapun terhadap kita. Yang tadi saya bilang, terkadang kita telinga panas, ya. Tapi itu harus diterima ketika itu memang kesalahan kita, ya. Dan kita harus menjelaskan kalau itu memang kesalahpahaman. Nah, tidak semua kepala sekolah berani membuka itu. Bahkan anggaran sekolah pun kami susun bersama. Jadi mereka itu tahu bahwa kalau ada kegiatan yang tidak disusun, mereka langsung tanya, Bu, lalu kita mau dapat uangnya gimana? Nggak tahu, terserah. Makanya kami sudah terbiasa ketika akan di awal tahun ajaran itu biasanya, bukan awal tahun ajaran ya, nanti setiap penerimaan laporan pendidikan, itu kita uraikan. Kita uraikan semua capaian sesuai dengan arkas kita, uraikan capaian yang sudah terlaksana, yang terkendala, terus anggaran yang bahkan anggaran yang kalau mungkin dalam tanda kutip ada sisa, itu kita sampaikan. Terus kalau kegiatan, kita selalu ada dana sharing. Jadi intinya gini, kalau selalu mau buat kegiatan, kita bilang bahwa sekolah hanya punya anggaran segini, kira-kira ini mau dilaksanakan atau enggak, impact-nya untuk anak-anak begini-begini. Bisa enggak kalau orang, tapi Bapak Ibu dengar, sekolah kami tidak pernah meminta uang. Ya, karena itu sensitif. Kalau kita mau meminta sesuatu, biasanya kita susun dalam bentuk sarana prasarana apa sih yang bisa disumbangkan orang tua. Nah, pada akhirnya seperti sekarang ini donatur-donatur itu sudah ada, Ibu. Jadi setiap Jumat kami itu selalu mendapat makanan gratis. Ya, itu Jumat. Setiap Sabtu itu kan orang tua sudah tahu bahwa kita itu punya program bersama, program untuk peningkatan kapasitas guru. Jadi itu mereka sudah selalu tanya, butuh banner enggak, butuh spanduk enggak, nanti tinggal kirim dicetak tanpa kita bayar. Ya seperti itu. Terus makanannya ada uangnya enggak. Jadi seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi keterbukaan kuncinya dilibatkan dalam tahap proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, sampai refleksi. Ya, terus awal tahun pelajaran itu memang kita selalu share apapun itu. Kalau orang tua pengen tahu apapun, lalu yang kedua ada sistem pengawasan bersama yang kita pakai. Jadi sekolah kami itu sudah CCTV online. Jadi dimanapun kita berada, orang tua berada, dia tahu proses pembelajaran anak di dalam kelas itu seperti apa, hanya tinggal klik HP. Ya, terus mereka semua terhubung dengan HP saya. Jika ada komplain, ada apa, kita layani. Jadi intinya komunikasi aktif harus dibina sehingga kegiatan program atau apapun untuk peningkatan dan pengembangan menuju tercapainya visi sekolah itu sinergis ya mereka. Jadi intinya kalau mau sinergis ya harus berkomunikasi, jangan menutup diri. Itu saja, karena orang tua bilang begini, kami belum pernah mendapati kepala sekolah mengajak kita ngopi begini terus mau menerima kritik apapun dengan senang hati, mau menerima apa ya itulah. Saya bilang kalau 2 bulan itu mau ngopi sepi, ngobrol pintar seputar pendidikan ya namanya. Itu selalu kami semua itu sudah merasakan apa ya yang mereka kritik dari kami. Jadi mumpung jangan sampai itu berkembang di luar, jadi kita selesaikan di dalam. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau ada apapun yang ada kaitannya dengan orang tua yang kita minta misalnya, itu harus segera diselesaikan, dan kalau bisa yang megang bukan pihak sekolah, itu saya. Jadi misalnya ada anggaran yang dikeluarkan oleh orang tua, biarlah orang tua yang melaksanakan kegiatan itu. Nah itu kalau saya. Baik. Yang penting semua berjalan. Siap. Nah itu sih kuncinya. Alhamdulillah. Makasih Bu, saya akan luar biasa mencoba apa-apa yang telah Ibu sampaikan. Dan luar biasa karena memang agak sulit mengkombinasikan antara 3 itu. Apalagi ada orang tua yang selalu ngotot-ngotot ya. Memang harus diberi ruang untuk diselesaikan masalahnya. Baik, sekali lagi mungkin ada pertanyaan lain. Ya silakan. Yang sudah raise hand, Pak Jabar, silakan satu saja pertanyaan ya. Untuk
ditujukan kepada siapa. Dan sebelum Pak Baik. Jabar menyampaikan pertanyaannya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa silakan mengisi link absen karena mungkin di akhir ada emailnya, harus email yang aktif karena kemungkinan akan dikirimkan sertifikat untuk kegiatan ini. Terima kasih, silakan Pak Jabar. Baik, makasih Ibu host. Pertama-tama saya apresiasi ya buat komunitas belajar Maluku Tenggara dan juga narasumber berbagi praktik baik yang mana ketiganya sudah berbagi untuk kita di sore hari ini. Luar biasa. Dan harapan saya ya untuk kawan-kawan yang di Maluku Tenggara ini langkah awal yang baik untuk terus berbagi karena kita jangan menunggu ya sebagai narasumber berbagi praktik baik ataupun apapun itu pergerakan kita jangan menunggu nanti diundang oleh Dinas Pendidikan ataupun nanti ada dana, tidak seperti itu. Di sini ada Ibu Sri, ada Pak Alfi. Mungkin saya juga ya di Maluku pada kenal lah. Kita buat kegiatan yang sifatnya berbagi. Kita punya niat itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan aset yang kita miliki. Artinya bahwa memang kalau kita punya pengetahuan tentang IKM, kita punya praktik baik yang bisa kita berbagi. Ayo. Dan kami siap memfasilitasi kawan-kawan di Maluku Tenggara. Mau setiap minggu kita akan fasilitasi. Sehingga apresiasi sungguh ya, bagus sekali. Ini langkah baik dari Maluku Tenggara. Nah, jangan sampai lama lagi baru muncul. Jadi kalau bisa ini supaya berkesinambungan. Nah, terus bergerak seperti apa yang diharapkan oleh Pak Kepala BGP tadi. Nah, dari walaupun 1-2 ya kita mungkin bisa bergerak 1 senti hari ini, besok 2 senti, 3, lusanya lagi 3 senti. Nah, itu ada maknanya daripada hanya kita diam di tempat. Ya, Pak. Jadi ini support saya buat apresiasi saya saja buat ibu-ibu narasumber dan juga komunitas belajar Maluku Tenggara. Ayo, bisa. Maluku Tenggara hebat. Baik. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Di sesi terakhir, sebelum nanti kami tutup, closing statement saya minta dari ketiga narasumber, dari Ibu Bulan, kemudian Kak Afista, dan Ibu Lulu. Mungkin kita mulai dari Ibu Bulan, silakan untuk closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk penguatan kita semua bahwa sebetulnya pendidikan itu semua berpulang dari kita ya. Untuk perbaikan apapun itu yang ada di dalam lingkungan kita, entah itu kita terpanggil sebagai guru, ataukah kita sebagai kepala sekolah, ataukah kita sebagai pengawas, dan sepenuhnya. Jadi praktek-praktek baik yang sudah kita berikan, tentunya kita berharap bahwa itu berimbas bukan hanya di lingkungan di dekat kita, tetapi juga di lingkungan lain, sehingga itu boleh berdampak kepada siswa, dan untuk siswa. Mungkin itu saja Ibu Syam, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Afista, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya cuma bisa menyampaikan terima kasih dari Pak Jabar untuk motivasinya kepada komunitas belajar di Maluku Tenggara, terus bergerak dan terus berdampak dengan satu tujuan untuk merdeka belajar. Baik, terima kasih, itu saja Bu Afista. Ya, selanjutnya untuk senior kita Ibu Lulu, silahkan Bunda. Oke, baik. Tidak ada yang tidak mungkin ya ketika kita punya kemauan. Kemauan itu berasal dari diri, maka mulailah dari diri sendiri ya. Karena kita tidak mungkin bisa mengubah orang lain, tapi rubah diri kita sendiri, berikan contoh
biarkan mereka melihat sehingga mereka ikut bergerak dan menggerakkan juga untuk orang lain. Itu saja dari saya. Sukses untuk kita semua. Ya, saling terus berkolaborasi agar Maluku semakin jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih pesan dan pemaparan yang luar biasa dari ketiga narasumber serta harapan-harapan yang telah disampaikan oleh baik dari Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Umar Hanugun, kemudian Bapak Ketua CGP Provinsi Maluku, kemudian Bapak Ketua Komunitas Angkatan 4 Kabupaten Maluku Tenggara. Semua yang disampaikan tadi merupakan dorongan motivasi bagi kita guru-guru yang mana kita benar-benar berada di dalam situasi yang harus menuntut kita bisa bergerak setiap saat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum saya tutup, saya juga punya pantun ini, ya. Ikan bakar, sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Salam dari Maluku Tenggara, salam literasi. Dadah semua. Saya kembalikan ke Pak Alfi, silahkan Pak. Mohon izin Bapak Ibu, tolong jangan keluar dulu. Kameranya tolong dinyalakan, kita dokumentasi dulu. Oke, layar 1 ya. 3, 2, 1. Senyumnya.